Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur oleh karena kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini di dalam ibadah online Safari Park Baptist Fellowship. Kiranya kita semua boleh dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kita semua yang ada di rumah, kita terus menjaga protokol kesehatan kita dengan baik. Mari kita bersama-sama beribadah dengan kesungguhan hati, dengan mata memandang kepada Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kita boleh dapat melayani Dia dan menyembah Dia dengan kesungguhan hati kita. Selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mempersilahkan jemaat untuk bersatu sejenak. Kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Kita mengucap syukur untuk nafas yang baru. Panggilan berbakti kita yang dari Yesaya 12 ayat 4 sampai 6. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya yang tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengah. Kita akan mempersiapkan diri kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita mau katakan, saat pagi hari ku datang lagi Tuhan. Kita mau menghadap Tuhan dan merendahkan diri kita. Semua
Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini. Terima kasih untuk nafas yang baru, untuk hari yang baru dan berkat yang baru. Kiranya Engkau terus memberkati kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang masih dengan setulus hati dan segenap hati melayani dan terus mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Beracaralah melalui kami Tuhan, karena kami siap menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat pujian tema kita. Kita akan nyanyikan ayat baik yang pertama dan baik yang kedua. Kita mengatakan melayani Raja-Ku. Bahagia melayani Raja-Ku. Oh betapa bahagia, tanda damai dan sentosa bagiku. Melayani Raja-Ku, melayani Raja-Ku, ku serahkan hidupku. Sukacita damai berkat melayani Raja-Ku. Bahagia melayani Raja-Ku. Oh betapa bahagia, dalam berkat dan tentang nyanyianku. Melayani Raja-Ku, melayani Raja-Ku, ku serahkan hidupku. Sukacita damai berkat melayani Raja-Ku, melayani Raja-Ku, ku serahkan hidupku. Sukacita damai berkat melayani Raja-Ku, sukacita damai berkat melayani Raja-Ku. Kita akan melakukan pembacaan Alkitab kita yang diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun nanti, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kita akan mempersiapkan firman Tuhan. Kita akan membuka hati kita, pikiran kita, dan telinga kita. Kita mau katakan bahwa kita hanya memiliki satu Allah. Kita mengatakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah yang ada dalam hidupku. Ku
bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah kami. Dalam berbagai situasi dan keadaan apapun, Engkau tetap Allah kami. Saatnya kami merenungkan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami melihat akan tujuan pelayanan kami sebagai umat-umat Tuhan. Untuk siapakah kami melayani? Apakah untuk diri kami atau untuk Engkau? Berbicaralah Tuhan kepada kami. Urapan kuasa terjadi atas kami semua yang boleh mendengar di rumah kami masing-masing. Dengan anugerah kami boleh dapat menerima dan menikmati berkat kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang sudah kita baca dari 1 Korintus pasal 3 ayat 21 sampai dengan yang ke-23, yang memberikan kepada kita arah pandang sebagai umat-umat Tuhan yang melayani Tuhan. Apakah tujuan pelayanan kita ini sudah benar di hadapan Tuhan? Saya yakin bahwa ketika kita bicara tentang tujuan, kita bersama-sama boleh merenungkan tentang sebuah buku, The Purpose Driven Life. Bagaimana dalam setiap kehidupan kita, kehidupan setiap manusia digerakkan oleh tujuan. Setiap manusia memiliki tujuan. Saudara dan saya, ketika kita bersama-sama melakukan tugas kita, ada tujuan yang akan kita capai. Sebagai keluarga kita memiliki tujuan bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang terbaik. Sebagai pribadi kita punya tujuan bagaimana kehidupan kita juga mendapatkan kehidupan yang terbaik. Sebagai keluarga besar Gereja Baptis Safari Park Baptis Fellowship, kita juga tentunya memiliki tujuan bagaimana tujuan yang terbaik itu bisa tercapai di dalam setiap kehidupan gereja Tuhan. Saya yakin bahwa kita semua punya tujuan, dan tujuan semua yang kita kerjakan adalah sesuatu yang baik. Namun demikian, saudara sekalian, ada banyak tantangan-tantangan bagaimana kita bersama-sama bisa mencapai tujuan yang Tuhan harapkan bisa kita capai dalam kehidupan kita. Saudara, suatu ketika ada seorang yang tujuannya adalah ingin mendapatkan keuntungan. Orang ini punya 2 anjing. Yang satu anjing hitam, yang satu anjing putih. Seminggu sekali bapak ini membawa 2 anjing ini ke pasar. Lalu di situ diperhadapkan kepada taruhan mana yang menang. Apakah anjing yang berkelahi dengan anjing putih dan anjing hitam berkelahi, mana yang menang? Pertaruhan demi pertaruhan akan dilakukan pada waktu itu. Tetapi setiap kali dipertaruhkan, orang yang memiliki anjing ini pasti menang. Minggu pertama, anjing putih yang menang. Minggu kedua, anjing hitam yang menang. Minggu ketiga, anjing putih yang menang. Minggu keempat, anjing hitam yang menang. Minggu kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya, pasti pemilik anjing itu yang menang. Lalu pemilik anjing itu ditanya, bagaimana kau bisa menang? Kenapa anjing putih bisa menang? Kenapa anjing putih bisa kalah? Anjing hitam bisa menang? Anjing hitam bisa kalah? Pemilik anjing ini mengatakan seperti ini. Setiap kali akan diadu, dia menentukan siapa yang menang. Kalau anjing putih yang menang, dia akan memberikan anjing itu makanan yang lezat, makanan yang banyak, sedangkan anjing hitam tidak diberi makan. Sehingga setiap kali bertarung, anjing putih yang menang. Demikian juga ketika akan memenangkan anjing yang hitam diberi makan yang begitu kenyang dan enak, sehingga ketika berkelahi, anjing putih yang kalah. Demikian seterusnya untuk boleh dapat mencapai keuntungan. Tujuannya adalah untung. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama
pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara sudah mengagungkan Tuhan melalui kehidupan saudara. Hari ini saudara sekalian, kita bisa merenungkan bersama-sama bagaimana 3 prinsip yang harus ada untuk menghasilkan tujuan pelayanan yang terbaik umat Tuhan. Bagaimana prinsip ini bisa menghasilkan tujuan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya sebagai pribadi-pribadi yang ingin mengagungkan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita lihat satu persatu. Prinsip yang pertama, ketika kita bersama-sama melihat ayat yang ke-21, dikatakan, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Saya tegaskan sekali lagi, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Prinsip yang pertama, bagaimana menghasilkan tujuan pelayanan yang terbaik untuk mengagungkan Tuhan adalah senantiasa hidup dalam kerendahan hati. Tidak akan pernah mungkin ketika seseorang ingin mengagungkan diri, mengagungkan Tuhan di dalam hidupnya, orang itu akan menyombongkan dirinya. Tidak akan pernah bisa menghasilkan keagungan ataupun pengagungan Tuhan ketika orang itu ada di dalam sebuah kesombongan. Itulah sebabnya saudara sekalian, ketika bicara tentang sebuah kesombongan, orang seringkali membanggakan dirinya, orang seringkali membanggakan kelompoknya, orang seringkali membanggakan denominasinya, orang seringkali membanggakan ataupun mengagung-agungkan ajaran-ajaran yang terbaik di dalam hidupnya, sehingga akhirnya menghasilkan bahwa mereka memiliki hal yang terbaik dibandingkan orang lain. Bahkan Tuhan pun jauh lebih rendah dibandingkan apa yang saya miliki. Bagaimana mereka bisa mengagungkan Tuhan kalau Tuhan sudah direndahkan seperti itu? Kalau dirinya merasa hebat dan luar biasa. Itu terjadi di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus, saudara sekalian. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan mungkin juga di dalam kehidupan saudara dan saya, ketika saudara merasa diri hebat, luar biasa, ketika saudara merasa diri sebagai orang yang top, orang kudus, orang saleh, bahkan orang apapun saudara, jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri, memegahkan diri kita sendiri atas orang-orang lain. Kalau hal itu terjadi, sesungguhnya kita sedang meremehkan Tuhan. Karena setiap manusia sama di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dibutuhkan sebuah kerendahan hati, bisa menerima setiap insan apapun kelemahannya, apapun kelebihannya. Itulah sebabnya ketika kita bersama-sama ingin menghasilkan tujuan pelayanan yang terbaik umat Tuhan, maka kehidupannya sungguh-sungguh harus ada kerendahan hati. Kerendahan hati menjadi satu kunci kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Siapapun kita, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada pandai, tidak ada mungkin orang-orang yang mungkin di bawah standar. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mungkin memiliki kekayaan, orang-orang yang mungkin memiliki kehebatan secara intelektual, orang-orang yang mungkin merasa diri hebat dan sebagainya, ketika mereka tidak bisa memandang Allah dengan amat sangat baik, sesungguhnya kita sedang mencoba untuk merendahkan Allah di dalam hidup kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus ingin menekankan kepada kita, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Segala sesuatu Tuhan percayakan dalam hidup kita, segala sesuatu milik kita, kata firman Tuhan. Tetapi jangan sampai apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita membuat diri kita menjadi sombong.
Oleh karena itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, patut menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Kalau kita semua ingin menghasilkan tujuan pelayanan yang terbaik umat Tuhan untuk mengagungkan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara dan saya harus senantiasa hidup dalam kerendahan hati. Karena di dalam kerendahan hati itulah kita bisa tertunduk di bawah kaki salib Tuhan untuk melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Ini adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, saudara sekalian, kita bisa melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-22. Rasul Paulus menyampaikan sebuah peringatan kepada jemaat yang ada di Korintus, dan tentunya juga kepada saudara dan saya sebagai umat-umat ciptaan Tuhan, supaya kita bisa menghasilkan tujuan yang terbaik, memberikan, mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai umat Tuhan. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia ini hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Saudara, ini berbicara kepada bagaimana Tuhan mempercayakan segala sesuatu di dalam dunia ini. Apakah saudara adalah golongan Paulus, Apolos maupun Kefas? Apakah saudara orang-orang yang masih hidup, ataupun mungkin saudara yang akan meninggalkan dunia ini waktu sekarang maupun waktu yang akan datang? Tuhan mempercayakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Ketika kita bersama-sama sadar tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dengan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya? Itulah sebabnya ketika bicara tentang menghasilkan tujuan pelayanan yang terbaik umat Tuhan untuk mengagungkan Tuhan, bukan hanya sekedar senantiasa hidup dalam kerendahan hati, tetapi bagaimana senantiasa hidup dengan rasa syukur juga boleh terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita. Dunia Tuhan punya, walaupun mungkin kita juga hidup di dunia ini. Segala sesuatu yang Tuhan tekankan, Tuhan katakan dalam kehidupan kita, Tuhan juga punya. Tetapi Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita semua memiliki segala sesuatu. Kita semua memiliki yang dimana Tuhan mempercayakan, baik itu kehidupan kita, baik itu waktu sekarang, baik itu waktu yang akan datang. Saudara dan saya ditetapkan oleh Allah untuk hidup mengagungkan Tuhan. Di dalam kehidupan saudara untuk mengagungkan Tuhan ada proses-proses yang harus kita lewati, yang harus kita lalui sampai pada titik ketika kita kembali kepada Tuhan. Apakah tujuan pengagungan Tuhan itu sudah ada dalam kehidupan kita dengan rasa syukur kita kepada Tuhan? Sebuah ungkapan terima kasih atas kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sebagai rasa syukur kita oleh karena Tuhan sudah mempercayakan karunia-karunia, talenta-talenta atau apapun yang Tuhan percayakan bagi kita untuk melayani Dia, untuk mengagungkan Tuhan. Apakah itu juga sudah kita kerjakan dengan rasa syukur kita kepada Tuhan? Terkadang menjadi sesuatu yang sulit ketika kita melayani. Kadang yang terjadi dalam hidup kita hanyalah beban. Kenapa saya harus melayani di sini? Kenapa saya harus melayani di situ? Kenapa saya harus ada di denominasi ini? Kenapa saya harus ada di kelompok ini, di kelompok itu? Kadang-kadang pengelompokan seperti ini membuat menjadi sebuah beban, sehingga kita tidak bisa pernah lepas untuk mengungkapkan syukur kita di dalam mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan kepada kita, ketika kita melihat bagaimana tujuan hidup setiap insan yang ada di dunia ini, orang-orang yang percaya,
jemaat yang ada di Korintus. Dia mampu mengagungkan Tuhan dalam hidupnya oleh karena dia senantiasa hidup dengan rasa syukur atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kalau Tuhan memberikan kita kepada kalau Tuhan memberikan kita kekayaan, kalau Tuhan memberikan kepada kita waktu, kalau Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan untuk hidup di dunia ini, kalau Tuhan mempercayakan hal apapun yang boleh kita nikmati di dunia ini, mari kita senantiasa hidup dengan rasa syukur. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena apa, saudara sekalian? Karena dengan rasa syukur kepada Tuhan, kita akan dimampukan untuk boleh dapat menghasilkan pengagungan yang seagung-agungnya dan kehidupan kita untuk Tuhan. Mari, bukan hanya kita hidup dalam kerendahan hati, mari bukan hanya kita hidup dengan rasa syukur, tetapi kita akan teruskan bagaimana kehidupan kita mampu untuk mengagungkan Tuhan dalam pelayanan kita. Prinsip yang ketiga, saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-23, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saudara sekalian, segala sesuatu yang kita punya, yang kita percayakan, ketika kita melakukannya untuk pengagungan Tuhan, akan menghasilkan sesuatu yang mengharumkan nama Tuhan. Namun saudara sekalian, itu menjadi sebuah sarana-sarana yang dipakai bagaimana tujuan pelayanan bisa kita kerjakan dan kita lakukan dengan baik. Tetapi di dalam ayat ke-23 ini, Tuhan ingin mengatakan kepada kita bersama-sama, bukan hanya sarana-sarana yang kita pakai, tetapi bagaimana apakah hidup kita juga bisa dipakai, sudah kita pakai untuk Kristus. Tujuan pelayanan, menghasilkan tujuan pelayanan yang terbaik untuk umat Tuhan, bagi umat Tuhan, untuk Tuhan, adalah ketika kita senantiasa hidup untuk Kristus. Kristus adalah tujuan pelayanan kita yang tertinggi. Itulah sebabnya kenapa kita harus mengagungkan Dia. Kalau kita bersama-sama menyadari, tetapi kamu adalah milik Kristus. Hidup saudara adalah milik Kristus. Maka setiap kali apapun yang akan saudara kerjakan dalam kehidupan saudara, maka tujuannya adalah Kristus. Yesus hidup di dunia ini, tujuannya adalah mengagungkan Allahnya, Bapaknya. Kamu adalah milik Kristus. Kristus adalah milik Allah. Ketika kita bisa bersama-sama untuk memberikan hidup kita kepada Allah, maka Allah lah yang akan dimuliakan. Ketika kita bicara tentang Kristus, maka Kristus akan menjadikan kehidupan kita dimampukan mengagungkan Kristus. Ketika fokus hidup kita adalah Kristus, hidup saudara adalah Kristus. Waktu saudara adalah Kristus. Pekerjaan saudara adalah untuk Kristus. Pelayanan saudara adalah untuk Kristus. Maka saudara akan mampu untuk melihatkan tujuan daripada pelayanan umat Tuhan yang terbaik adalah untuk Kristus. Dan itu bisa terjadi, saudara sekalian, kalau kita bersama-sama dengan kerendahan hati dan rasa syukur untuk melihat bahwa fokus pelayanan kita adalah Kristus. Apakah selama ini pekerjaan saudara terfokus untuk Kristus? Apakah selama ini pelayanan saudara terfokus untuk Kristus? Apakah ketika Tuhan memberkati saudara dengan keuangan yang lebih, apakah keuangan saudara untuk Kristus? Ketika saudara Tuhan memberikan talenta-talenta yang hebat dan luar biasa, apakah talenta itu saudara kerjakan, saudara berikan, saudara lakukan untuk Kristus? Ketika saudara ada di dalam kelompok-kelompok kecil, apakah kelompok-kelompok kecil itu menghasilkan untuk kemuliaan bagi Kristus atau untuk hal-hal yang lainnya? Mari kita bersama-sama merenungkan
firman Tuhan hari ini, kita boleh belajar bersama-sama tujuan akhir dari pelayanan umat Tuhan yang terbaik adalah untuk Kristus. Mari kita kembali melihat apakah hidup saudara adalah hidup untuk Kristus. Waktu adalah uang. Orang dunia mengatakan seperti itu. Tetapi bagaimana hidup saudara? Apakah hidup saudara untuk mengejar uang? Atau hidup saudara untuk melakukan pengagungan kepada Tuhan Yesus Kristus? Segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika kita bersama-sama mau dipakai bagi pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan kerendahan hati dan rasa syukur, maka semuanya akan indah, dan pada akhirnya biarlah Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan saudara. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Berikanku hati seperti hatimu, berikanku matamu berikanku mata seperti matamu, berikanku tanganmu melakukan tugas, berikan kaki melangkah dalam rencana Tuhan. Itu adalah sesuatu yang baik dengan satu tujuan tahunan Tuhan. Fokus hidup untuk Tuhan, pelayanan untuk Tuhan, waktumu untuk Tuhan, bahkan hal apapun yang Tuhan percayakan, biarlah semuanya untuk Tuhan. Kalau saudara tidak rendah hati dan rasa syukur, saudara tidak akan mampu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari dengan sikap hormat kita kepada Tuhan, biarlah lagu ini menjadi satu perenungan bagi kita, komitmen bagi kita bersama-sama. Mari kita memberikan yang terbaik dalam pengakuan kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita bersama-sama, biarlah sungguh-sungguh semuanya kita kembalikan. Tuhan dimuliakan. Berikan aku hati, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan.
memberikan kaki seperti kakimu, memberikan tangan seperti tanganmu, untuk menunaikan tugas bagaimana kami bersama-sama bisa menghasilkan tujuan pelayanan yang terbaik, yaitu untuk mengagungkan nama Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan, kesanggupan, supaya kami mampu Tuhan berfokus segala sesuatu yang kami miliki, yang Kau percayakan kepada kami. Kami boleh tidak sombong tetapi rendah hati. Kami boleh dapat menyatakan rasa syukur kami kepada Engkau, karena Engkau yang memberikan semuanya bagi kami. Bahkan kami boleh terus tetap fokus, hidup kami hanya untuk Engkau. Berikan kekuatan, kesanggupan bagi kami Tuhan. Jikalau mungkin kami ada dalam sebuah kesalahan karena kesombongan rohani kami merasa diri hebat, kami merasa diri mampu, sehingga kami tidak bisa untuk boleh dapat memberikan yang terbaik untukmu. Fokus kepada kebanggaan akan hasil kami sendiri. Kami memohon pengampunan Tuhan, supaya kami kembali melihat bahwa segala sesuatu adalah milik-Mu. Dan biarlah kami boleh fokus untuk mengagungkan nama-Mu. Talenta kami, kepandaian kami, kekayaan kami, pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami, pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, bahkan segala sesuatu, hidup kami, waktu kami, biarlah semuanya hanya untuk Engkau. Terima kasih Bapa, kami percayakan semuanya. Kami dimampukan untuk boleh dapat memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami menyerahkan bangsa kami, pulihkan kondisi dan keadaan COVID-19. Kiranya Engkau akan terus menolong supaya Engkau memberikan kesembuhan, lawatan terjadi, vaksinasi yang boleh dapat dilakukan dengan seadil-adilnya dan secepat-cepatnya. Kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan berkati bersama dengan aparat yang terkait di dalamnya. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan kondisi, termasuk dalam perekonomian yang ada. Kota Bogor, di mana kami ada di tempat ini, Tuhan juga menolong supaya Kau berikan keamanan dan kesejahteraan. Kami serahkan urapan terjadi Tuhan, bagi umat baptis Indonesia, bagi pendeta-pendeta baptis, bagi pemimpin-pemimpin gereja baptis. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan terus menopang dan menolong, sehingga segala hal mereka semua boleh dapat terus mengandalkan Tuhan di dalam kebersamaan sebagai umat baptis Indonesia. Jika ada yang terpapar COVID, Tuhan juga memberikan kondisi dan keadaan. Jika ada yang dipanggil Tuhan karena COVID, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan GBC Pulau Mas bersama dengan mitra-mitra yang ada. Kiranya Tuhan juga memberkati, supaya kami semua tetap mampu untuk terus dapat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mampu melewati tahap-tahap yang sulit karena harus beribadah secara online, tetapi biarlah segala sesuatu yang kami lakukan terus menguatkan seluruh jemaat Tuhan. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, yang mendengar, yang menyaksikan, mereka juga boleh terus tetap ada di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Taman Safari Indonesia, Tuhan berkati. Dengan situasi yang sulit seperti ini, Tuhan cukupkan segala kebutuhan dan keperluan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau terus menopang dan menolong flora-flora, fauna yang ada, supaya semua itu boleh dapat terjaga dengan baik. Seluruh karyawan Taman Safari Indonesia juga boleh dapat dijaga oleh-Mu. Beberapa yang terkena dampak daripada COVID-19, Tuhan juga yang akan memulihkan kondisi dan keadaannya. Cukupkan segala kebutuhan dan sediakan apa yang menjadi kebutuhannya.
mungkin masih ada oleh karena dirumahkan, mereka harus tidak bekerja untuk sementara. Tuhan juga memberkati dan mencukupkan. Terima kasih Bapak, kiranya Kau terus berkati pimpinan kami, owner kami, GM, bahkan semua staf yang ada, pimpinan-pimpinan yang ada. Tuhan berkati seluruh karyawan. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, hikmat. Terima kasih Bapak. Safari Park Baptist Fellowship, Tuhan juga memberkati supaya berkat-berkat terus tercurah. Tuhan terus menopang dan menolong. Kami terus berpengharapan kepadamu. Setiap aktivitas-aktivitas yang kami lakukan, biarlah Tuhan dimuliakan, bukan karena gagah perkasa kami, tetapi biarlah kiranya karena Engkau yang menopang dan menolong kami. Berikan kekuatan kesanggupan bagi kami semuanya, sehingga setiap aktivitas yang ada, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, biarlah Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan atas Taman Safari Indonesia yang boleh terus mensupport sehingga aktivitas pelayanan kami tetap boleh ada. Engkau memberkati Taman Safari Indonesia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan bersyukur. Dan akhirnya kami menyerahkan diri dan hidup kami. Apapun beban-beban yang kami hadapi, kami serahkan dalam urapan kuasa-Mu Tuhan. Kau campur tangan sehingga yang terbaik Kau siapkan bagi kami sekalian. Bahkan ketika kami memberikan persembahan kami, persepuluhan kami, baik melalui transfer maupun melalui kotak yang dipersiapkan ataupun melalui Mbak Maria sebagai bendahara, kiranya Tuhan terus memberkati kami sekalian, sehingga Engkau tetap boleh terus memberikan damai dan sukacita di saat kami bersama-sama memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Dan pada akhirnya kami boleh pulang, kami boleh melakukan aktivitas kami dimanapun kami berada dalam saat aktivitas. Kau terus menjaga kami, Kau menjauhkan kita daripada COVID-19, Kau menjauhkan dari segala kematian yang ada. Tetapi biarlah berkat damai sejahtera anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai Roh Kudus akan menyertai selalu kehidupan saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, saudara diberkati, dan dimanapun saudara berada, saudara menjadi berkat, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya yang diandalkan dan satu-satunya yang kita percaya. Pengharapan dan sumber kedamaian ada dalam hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Jangan lupa saudara sekalian, jaga kesehatan kita. Tetap semangat menjalani kehidupan kita di hari ini. Haleluya.